Akhirnya dia pun keluar. Tapi nyatanya dia memang masih dikasihanin orang gitu. Dia mendapatkan makanan dari belas kasihan orang, mendapatkan bantuan dari orang-orang yang melihatnya yang gak tega gitu. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang kisah seorang laki-laki yang mengalami kelainan genetik langka, sehingga dia disebut dengan manusia gajah. Kisah ini teman-teman tentang Joseph Carey Merrick. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Joseph Carey Merrick, atau saya sebut saja dengan Joseph Merrick ya teman-teman, yang lahir pada 5 Agustus tahun 1862 di Leicester, Inggris. Ayahnya bernama Joseph Rockley dan ibunya bernama Mary Jane. Joseph Merrick ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara teman-teman, yaitu William Arthur Merrick, John Thomas Merrick, dan Marion Eliza. Tapi di makam mereka itu, anaknya itu terdapat 4 dan terakhirnya itu nggak disebutkan anaknya itu bernama siapa. Saat Joseph Merrick ini lahir teman-teman, dia itu normal seperti bayi pada umumnya. Dia sehat, menangis kencang, aktif, dan gak ada seperti ada tanda-tanda kelainan gitu. Joseph pun tumbuh sehat teman-teman, seperti anak-anak lainnya. Dia bermain, berkumpul, tertawa, riang, dan sebagainya, sampai usianya 4 tahun. Ya, Joseph Merrick ini hidupnya itu normal sampai di usia 4 tahun. Namun ya, dengar-dengar dari usianya 21 bulan, memang ada keanehan. Ya, seperti ada tonjolan daging yang tumbuh di daerah wajahnya dan juga badannya. Tapi hal itu dianggap mungkin penyakit biasa dan akan sembuh dengan sendirinya. Tapi lama kelamaan dengan seusianya, tonjolan itu semakin tumbuh. Bahkan tumbuhnya itu kadang gak tepat gitu loh. Semakin lama teman-teman, pada usianya yang ke-5 tahun, tonjolan-tonjolan itu berupa daging dan sangat bertekstur kasar, dan ukurannya itu beraneka ragam. Ada yang besar, bahkan ada yang kecil. Tapi lama-kelamaan, tonjolan-tonjolan itu yang berupa seperti daging, ya seperti daging berlebih, itu semakin melebar dan membesar. Nah, pada saat itulah teman-teman, Joseph Merrick ini sudah semakin merasa risih, merasa malu. Bahkan dia juga merasa teman-temannya itu yang dulunya sering bermain sama dia menghindar, dan temannya itu semakin berkurang. Hingga akhirnya sang ibu pun yang setia menemani dia kemana-mana, termasuk pergi ke sekolah. Nah, pada saat itu pun tumbuh lagi teman-teman, tumbuh lagi berupa daging, dan disebutkan itu seperti daging mati. Tapi Joseph ini merasa seperti kok dia aja gitu, dia tuh seperti sedih banget. Sampai dia ngomong ke ibunya, "Ibu, kenapa aku seperti ini? Dulu aku gak seperti ini." Bahkan teman-temannya yang dulu yang senang bermain sama Joseph, suka pergi ke rumahnya, bahkan mengajaknya bermain, dan juga mengajak pergi sekolah bareng, semuanya itu menjauh, dan Joseph pun memang sendirian. Hanya ibunya lah yang memberi nasihat, yang memberi semangat untuk dia. Nah teman-teman, pada usia Joseph ini ya, ke-3 tahun, sang ibu ini sempat hamil dan melahirkan adiknya Joseph yang bernama Williams. Nah, pada saat itu Williams ini lahir normal juga gitu, seperti bayi-bayi pada umumnya. Namun, di saat usianya 4 tahun, Williams ini jatuh dan dia pun mengalami demam berdarah. Dan juga demam berdarahnya itu bukan demam berdarah biasa, tapi sangat mengerikan, dan virus-virus masuk ke tubuhnya. Hingga akhirnya William sang adik meninggal. Nah, pada 1 tahun kemudian,
sang ibu ini melahirkan lagi nih. Melahirkan adik Williams, yaitu adik Joseph juga, adiknya yang kedua. Nah, yang kedua ini bernama John Thomas. Nah, dianya ini juga teman-teman mengalami hal serupa, jatuh sakit karena cacar dan mengalami demam tinggi. Pada saat itu dia meninggal pada usia 2 tahun. Nah, setahun kemudian sang ibu ini melahirkan lagi dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Marion Eliza. Nah, ternyata teman-teman, Marion Eliza ini terlahir sebagai anak cacat lahir, teman-teman. Sepanjang hidupnya si Marion Eliza ini menghadapi masa-masa sulit. Dia itu nggak normal seperti bayi pada umumnya. Nah, tak lama kemudian, di usianya yang kedua tahun, dia pun meninggal dunia karena penyakitnya itu, teman-teman. Jadi, selama Joseph Merrick ini dari usia 3 tahun sampai usia 8 tahun, dia itu mengalami masa-masa kehilangan ketiga saudaranya. Karena ketiga saudaranya ini meninggal pada usia yang sangat muda. Nah, ada lagi saudaranya yang tidak disebutkan namanya, tapi nggak tahu riwayatnya seperti apa. Namun, di makam mereka semuanya terdapat 4 saudara. Nah, teman-teman, pada usia Joseph yang ke-8 tahun setengah, semakin lama tonjolan-tonjolan yang ada di tubuhnya, yang ada di wajahnya, semakin membesar, teman-teman. Apalagi sudah menjalar di tangannya. Lebih-lebih, teman-teman, tonjolan itu juga sampai membuat bibir Joseph Merrick ini membesar. Sampai-sampai dia pun sampai kesulitan makan dan bernapas. Dan pada saat itu juga, dia pun sempat dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Namun ya pada saat itu ya, pada masa dia masih kecil, kehidupan Joseph ini memang sangat susah. Ya, dia terlahir sebagai orang yang sederhana. Hidup yang gak seperti orang-orang atau teman-temannya yang berkecukupan, tapi dia sangat berkekurangan. Sehingga dianya itu dibawa sang ibu pergi berobat dan hanya dikasih obat-obatan aja. Semua tonjolan yang berupa daging yang tumbuh pada tubuhnya itu gak hilang, bahkan semakin menjadi. Dan tak terasa usia Joseph pada saat itu beranjak 10 tahun. Nah, saat masa-masa itu teman-teman, dia itu sudah merasa malu untuk sekolah. Tapi dia itu dipaksa oleh ibu untuk tetap turun, karena ini demi kebaikannya dia. Sang ibu ini takut kalau Joseph ini gak bisa apa-apa kalau sewaktu-waktu sang ibu ini udah gak ada. Karena sang ibulah yang lebih perhatian dan lebih tahu tentang kebutuhan Joseph. Apalagi Joseph ini diurus dengan penuh kasih sayang hanya dengan ibunya aja. Sedangkan sang ayah hanya mencari uang, ya mencari nafkah untuk mereka. Dan sangat jarang berada di rumah. Semakin lama, penyakit Joseph Merrick ini memburuk dan membuat ibu ini khawatir. Sang ibu pun mengingat pada masa kehamilan Joseph Merrick, sang ibu ini pernah terjatuh saat dikejar oleh gajah liar, yang pada saat itu diduga gajah itu ingin mengamuk, ya, ingin menyakiti sang ibu. Karena panik, sang ibu pun berlari sekuat tenaga, namun tersandung dan jatuh. Karena hal itulah yang menyebabkan anak-anaknya ini mengalami hal serupa, ya, seperti anak-anak yang tidak normal dan mengidap penyakit genetika langka. Dan hal itu pun membuat sang ibu ini sangat sedih. Kenapa bisa terjadi sampai anak-anaknya semua mengalami hal itu? Bahkan daging-daging atau tonjolan yang berada di tubuh Joseph Merrick ini, teman-teman, warnanya itu seperti warna gajah. Dan besar-besarnya itu kulitnya itu serupa kasar dengan gajah. Padahal sang ibu ini gak pernah yang namanya menghina atau menyakiti sang gajah itu. Hanya pada saat itu dia tuh memang berlari kencang karena dikejar dengan gajah liar yang akan menyakitinya. Dinyatakan penyakit yang dialami oleh Joseph Merrick ini mengalami sindrom Proteus, yaitu tumor besar yang menyerupai gajah. Nah, pada 1 tahun kemudian, di usia Joseph yang ke-11 tahun, Joseph ini sangat sedih, teman-teman, karena sang ibu meninggal dunia. Pada saat ibunya itu meninggal dunia, kehidupan Joseph pun runtuh. Dia pun mengalami masa-masa yang sangat sulit. Apalagi Joseph ini
sangat berharap dan bergantung kepada sang ibu. Dinyatakan teman-teman, sang ibu meninggal karena infeksi paru-paru dan juga mengalami asma yang sangat kronis. Akhirnya teman-teman, si Joseph ini tinggal berdua dengan ayahnya. Namun sang ayah ini nggak mengerti untuk merawat si Joseph ini. Nggak seperti sang ibu kan, yang lebih tahu segalanya. Tapi sang ayah ini nggak tahu apa-apa. Setahun kematian sang ibu, sang ayah ini, yaitu ayah Joseph, akhirnya menikah lagi. Dan si Joseph ini pun tinggal bersama. Pada usianya yang ke-13 tahun, akhirnya si Joseph ini teman-teman dipaksa untuk berhenti sekolah oleh sang ayah dan juga sang ibu tiri. Pada masa-masa itulah, kehidupan Joseph ini berubah. Sang ibu suka memarahi Joseph karena menganggap Joseph ini malas dan gak pernah membantu pekerjaan rumah. Padahal pada masa itu Joseph ini semakin buruk teman-teman, semakin buruk penyakitnya. Ya, daging-daging yang menonjol di tubuhnya serta tulang yang sangat besar-besar muncul. Dia itu semakin sulit untuk beraktivitas. Apalagi daging itu sudah hampir menutupi matanya dan juga hidung bahkan mulutnya, sampai susah untuk berbicara, agak berat gitu loh. Bahkan dia itu sangat pasrah. Gak jarang Joseph ini pun mendapat pelecehan secara sosial. Teman-temannya, guru, bahkan orang-orang yang melihatnya itu, mereka menghina dia. Mereka menganggap Joseph ini adalah keturunan monster. Ya, adalah seorang monster yang sangat mengerikan. Joseph pun setiap hari sedih teman-teman. Apalagi gak ada yang menemaninya, memberi semangat. Gak ada yang mau memberi dia kekuatan. Ya, kekuatan untuk bisa cuek gitu loh atas perkataan orang-orang. Karena dia menganggap kekuatan itu sudah gak ada. Karena kekuatan itu sudah meninggal, yaitu ibunya. Nah, selama ayahnya menikah, Joseph ini pun dipaksa bekerja. Dia pun harus menjajahkan usaha ayahnya. Nah, pada saat itu, Joseph ini pun berkeliling teman-teman. Dan bekerja sebagai anak buah ayahnya. Dia pun memakai topi dan juga kain yang menutupi wajahnya dan juga tangannya. Agar orang-orang itu tidak bisa melihat penampakan tubuhnya. Karena bisa terganggu dan orang-orang bakal takut. Tapi ada juga orang iseng yang membuka tutupan kepalanya itu, bahkan tangannya. Karena orang-orang penasaran kenapa sih anak ini, orang ini berjualan, berdagang, tapi nggak pernah dilihatkan wajahnya. Dan ada anak-anak yang sangat nakal membuka tuh topinya dan juga kain yang menutupi wajahnya serta tangannya. Dan ternyata mereka itu semua kaget dan mereka pun nggak mau membeli dagangan atau yang dijual oleh Joseph. Hal itu pun membuat sang ayah ini marah karena yang biasanya habis, tapi ini kok nggak habis, sehingga sang ayah ini murka dan menganggap Joseph ini nggak pandai mencari uang. Sedangkan sang ayah ini teman-teman sangat begitu berubah dan sangat kejam. Joseph pun diusir dari rumah. Ya, bahkan sang ayah ini suka memukul Joseph dengan sangat kasar, dengan sangat kuat. Sampai-sampai si Joseph ini kesakitan, bahkan sudah sangat terganggu mentalnya. Fisiknya disakitin gitu loh. Sang ayah ini juga seperti orang-orang, menghina dia. Ya, menghina fisiknya. Karena keadaan tubuhnya itu semakin mengerikan. Sang ayah ini sudah muak gitu dengan Joseph. Karena Joseph ini juga gak bisa mencari nafkah. Ya, mencari uang. Selama Joseph ini diusir oleh ayahnya, Joseph ini hidup di jalanan menjadi tunawisma remaja. Namun teman-teman, ada paman Joseph yang ingin menampung Joseph. Nah, akhirnya Joseph ini sempat tinggal tuh bersama pamannya. Namun semakin lama, sang paman ini bingung untuk mengurus Joseph Merrick ini teman-teman. Apalagi dengan penyakitnya itu. Karena sudah kehabisan dana, kehabisan cara untuk merawat Joseph. Akhirnya sang paman terpaksa menitipkan Joseph ke panti jompo. Nah, di panti jompo itu pun kehidupan Joseph ini pun bukan semakin membaik, tapi semakin memperburuk keadaan.
Yang tadinya Joseph ini diiming-imingin di sana bisa tinggal dengan orang-orang secara gratis, bahkan dipekerjakan dan dia itu dibayar. Nah, setiap harinya ternyata Joseph itu lebih parah lagi. Dia pun semakin sedih gitu loh. Memang di sana dia terkurung, tapi dia tuh serasa bak di neraka. Dia tuh seperti di penjara. Memang gak bisa kemana-mana. Memang hanya di dalam ruangan aja. Tapi pekerjaannya itu lebih berat. Ya, lebih berat lagi teman-teman. Dia harus membantu orang-orang jompo. Tadinya itu diurus oleh orang-orang sana. Tapi dia ini urus sendiri. Dari urus BAB-nya, dari urus mandinya, makannya, semuanya. Bahkan ngepel, nyuci. Semuanya dilakukan. Bahkan menggarap sawah dan juga kebun. Semuanya pun dia lakukan tanpa ada yang membantunya. Dan mereka pun menganggap kalau itu adalah pekerjaan yang pantas untuk Joseph Merrick. Pada saat itu Joseph Merrick ini sangat sedih teman-teman. Dia merasa disiksa secara batin, secara mental. Mentalnya itu sebelumnya sudah rusak, tapi seperti itu gitu loh. Tetap. Walaupun dia itu sudah dijanjiin akan diberikan tempat yang layak, akan lebih baik lagi, tapi malah lebih parah. Sampai usianya itu 17 tahun teman-teman. Bayangkan aja Joseph di sana itu ada sekitar 3 atau 4 tahun. Dia pun sudah capek, sudah merasa berada di tempat yang sangat gak pantas. Dia itu diperlakukan bukan seperti manusia, tapi seperti binatang. Akhirnya karena sudah gak tahan, Joseph pun pergi teman-teman dari panti jompo itu. Dia meninggalkan panti jompo itu dengan berniat dia ingin usaha sendiri tanpa ada yang membantunya, tanpa dibelas kasihanin orang. Nah, akhirnya dia pun keluar. Tapi nyatanya dia memang masih dikasihanin orang gitu. Dia mendapatkan makanan dari belas kasihan orang, mendapatkan bantuan dari orang-orang yang melihatnya yang gak tega gitu. Tapi lama-kelamaan dia pun menawarkan diri di sebuah pameran, ya di sebuah pertunjukan tentang manusia yang aneh. Nah, pada zaman itu teman-teman, si Joseph ini dia tampil sebagai seorang yang sangat percaya diri. Ya, apalagi dia itu digaji. Bahkan dari pameran itulah Joseph ini terkenal dan mulai dijuluki manusia gajah. Dia pun dipamerkan di berbagai negara, bahkan di berbagai pertunjukan dengan sangat meriah. Orang-orang tuh sangat antusias dan sangat ingin melihat secara langsung tentang manusia gajah, yaitu tentang Joseph Merrick ini teman-teman. Apalagi banyak banget pemberitaan tentang dirinya. Dan pada saat itu usianya sudah 21 tahun. Mereka semua gak pernah mau tahu tentang nama aslinya, tapi mereka menjuluki dia manusia gajah. Namun teman-teman, hal itu tidak bertahan lama. Lama-kelamaan semakin berganti zaman, orang-orang sudah tidak tertarik lagi untuk menonton pertunjukan manusia aneh. Akhirnya, sang manajer dari Joseph Merrick ini membawa Joseph Merrick ini ke Belgia, ya, bahkan ke London. Tujuannya dengan harapan untuk menarik lebih banyak lagi penonton dan mendapatkan lebih banyak uang. Nah, sampai di sana, benar aja memang banyak penontonnya. Tapi lama-kelamaan, sang manajer ini berubah teman-teman. Dia pun berubah menjadi jahat. Joseph Merrick ini pun mendapatkan penganiayaan dan mendapatkan pukulan yang sebenarnya dia itu bingung. Dia tuh tidak membuat kesalahan, tapi dia itu selalu dipukul, selalu dimarahin, bahkan uangnya pun dirampas. Ya, tabungan Joseph pun dirampas tanpa ada sisa. Akhirnya Joseph pun ditinggalkan oleh manajernya, dan Joseph ini pun gak pernah lagi ditaruh di sebuah pertunjukan. Akhirnya Joseph ini juga gak mempunyai uang, dia menjadi gelandangan dan sempat tidur di emperan jalan. Nah, selama di Belgia teman-teman, Joseph ini pun dilanda kemiskinan, kelaparan. Dia juga gak pernah luput dari hinaan orang-orang, bahkan anak-anak. Joseph ini melarat. Dia pun terpaksa menjadi tunawisma. Nah, dia juga sambil mengamen teman-teman. Dan orang-orang gak sedikit juga yang menghina dia. Bahkan melihat kondisinya itu mereka takut.
Tapi ada juga orang-orang yang kasihan sama Joseph, akhirnya memberikan uang, dan orang-orang itu sangat peduli dengan kondisinya. Akhirnya Joseph ini mengumpulkan uang itu. Dan tiba saatnya Joseph pun kembali ke Inggris. Ya, dia kembali ke Inggris sendirian dengan uang yang diberikan oleh orang-orang. Pada saat Joseph ini tiba di Inggris, teman-teman, Joseph ini dikagumi oleh orang-orang. Ya, orang-orang pada menonton dia. Banyak yang melihatnya. Karena mereka tuh terheran-heran gitu loh. Sampai-sampai ada polisi dan mengira itu adalah tawuran. Dan ingin membubarkan masa itu. Dan ternyata polisi mendapati Joseph Merrick ini. Karena Joseph Merrick ini dikerumunin banyak orang. Nah, akhirnya Joseph ini pun diselamatkan. Nah, tak lama kemudian Joseph ini pun diambil oleh orang lagi gitu, dan menawarkan pekerjaan untuk pameran. Tapi pamerannya itu bukan di sebuah gedung, tapi di jalanan. Akhirnya Joseph itu pun dipekerjakan untuk meraup keuntungan dengan cara belas kasihan orang, dengan melihat kondisinya itu. Tapi Joseph ini bertahan sebentar aja. Nah, pada saat itu teman-teman, Joseph ini terakhir ya, dianya ini berdiri di sebuah pinggir jalan yang berhadapan langsung dengan sebuah rumah sakit ternama yang ada di Inggris. Nah, di sana itu banyak dokter-dokter ahli bedah, dokter-dokter yang sangat terkenal dan sangat banyak. Di antara mereka tuh melihat Joseph Merrick ini dan gak ada niat untuk membantunya. Mereka pun menonton Joseph Merrick, bahkan mendekatinya, bertanya tentang riwayat hidupnya. Nah, pada saat itu juga ada salah satu dokter yang melihat Joseph langsung terpukul, terketuk hatinya untuk merawat Joseph agar Joseph ini sembuh. Nah, pada saat itulah Joseph ini didatangin tuh oleh dokter ini. Nah, dokter ini teman-teman adalah dokter ahli bedah yang sangat terkenal di London yang bernama Frederick Treves. Nah, dokter Frederick Treves inilah yang membawa Joseph Merrick ini ke rumah sakit. Dan dia pun dioperasi kecil-kecilan. Dan dia pun dioperasi untuk pertama kalinya oleh dokter Frederick Treves ini. Ada sekitar 4 kiloan daging yang diangkat di tubuhnya. Karena daging itu memang mengganggu aktivitasnya, terutama di bagian wajah, hidung, mata, dan juga mulut. Akhirnya diangkatlah. Dan bahkan itu pun sudah membuat Joseph ini sudah sangat lega, karena dia tuh bisa leluasa makan, bisa leluasa berbicara, walaupun bicaranya itu agak hati-hati dan pelan. Dan dia juga bisa leluasa melihat secara langsung orang yang ada di hadapannya. Dia pun bernapas dengan sangat mudah, karena sebelumnya itu daging-daging yang tumbuh di wajahnya itu semakin membesar dan menutupi daerah-daerah tertentu, daerah mata, hidung, dan mulutnya. Namun semakin lama-kelamaan teman-teman, ada lagi tumbuhan jaringan-jaringan yang tidak tentu di berbagai tubuhnya. Apalagi semakin membesar dan bentuknya itu bermacam-macam, gak beraturan. Bahkan di bagian kepala Joseph Merrick itu pun dan di bagian jidatnya semakin membesar teman-teman, bahkan terisi cairan. Dan cairan itu juga semakin banyak, sehingga kepala Joseph ini membesar mencapai 90 cm. Joseph pun merasa dia ini sudah gak bisa apa-apa lagi. Bahkan dia tuh berjalan gak bisa secepat dulu gitu loh. Dia tuh berjalan bisa memakai tongkat, bahkan meraba-raba dinding untuk bisa membantu dia. Karena dia tuh biasanya kalau sudah berdiri lama atau dia ingin ke sesuatu tempat ya, pasti dia akan jatuh. Karena berat kepalanya itu teman-teman. Nah, selama dia kenal dengan dokter bedah ini, yaitu dokter Treves, dia tuh merasa mempunyai kehidupan lagi. Ya, dokter Treves ini sudah menjadi sahabat karib Joseph. Dan seperti anak sendiri gitu loh. Selalu memberi semangat untuk Joseph. Bahkan memberikan sejumlah uang untuk keperluan Joseph. Joseph pun merasa dia seperti bertemu ibunya. Nah, selama di rumah sakit teman-teman, Joseph ini berubah kehidupannya. Yang dulunya dia dikucilkan, yang dulunya dia tidak diperhatikan, akhirnya dia itu diperhatikan. Dia itu dirawat dengan baik. Diperhatikan makannya, diperhatikan BAB-nya.
Dan semuanya itu dilakukan oleh perawat di sana. Bahkan selama di rumah sakit itu teman-teman, Joseph ini pun bisa menulis puisi, menulis beberapa surat, dan dinyatakan puisi dan surat itu sangat banyak. Dan tidak jarang juga dia menandatangani semua itu dengan tanda tangannya, bahwa ini loh tanda tangan aku, ini adalah karya aku. Dan semuanya itu akan dia tunjukkan di suatu pameran pertunjukan tentang manusia aneh di dunia. Namun teman-teman, selama 2 tahun Joseph Merrick ini pun sempat salah disebut nama. Awalnya Joseph Merrick ini disebut nama oleh sang dokter bernama John Merrick, dan hal itu pun juga terkenal. Dia pun dikenal dengan John Merrick, tapi orang-orang belum tahu tentang kehidupannya, karena yang mereka tahu sebagian kalau John Merrick dengan Joseph Merrick ini orang berbeda dan kehidupannya itu hampir sama, padahal memang satu orang. Dan itulah kesalahan orang-orang yang sudah terbiasa memanggil John Merrick. Dan akhirnya diubahlah menjadi nama aslinya Joseph Merrick. Nah, selama dia dirawat teman-teman di rumah sakit, kesehatan Joseph Merrick ini pun berangsur buruk. Ya, kepalanya semakin membesar, mencapai 110 cm. Bayangin aja coba, begitu sangat besar dan sangat berat. Dia pun tidak bisa tidur berbaring, apalagi terlentang, karena takut cairannya itu di kepalanya itu bisa pecah dan bisa berakibat fatal untuk dirinya sendiri. Dia pun tidur dengan cara berdiri tegak teman-teman. Kalau ada yang manggil, misalnya kayak dokter Tevas ini memanggil dia tuh menolehnya itu sangat pelan. Bahkan matanya aja yang bisa menoleh kiri kanan. Nah, akhirnya teman-teman, pada suatu hari, pada suatu pagi ya, Joseph Merrick ini ingin tidur berbaring, ingin tidur terlentang seperti orang-orang pada umumnya. Dan di situ juga dia tahu kalau akan berakibat fatal. Dan dokter Tevas pun memberi saran, silahkan kalau kamu ingin tidur seperti itu, tapi hanya sekali, dan takutnya akan membahayakan dirimu juga. Atas sarannya dokter Tevas ini, akhirnya Joseph Merrick ini pun setuju dan merasa yakin kalau dia tuh gak apa-apa. Nah, akhirnya dia coba untuk tidur berbaring, karena selama ini dia sangat capek teman-teman untuk tidur dengan posisi berdiri. Dia capek banget gitu loh. Akhirnya dia tidurlah berbaring dengan telentang. Namun tak lama kemudian dia mengalami cedera. Bayangin aja coba, saking beratnya kepalanya dan cairannya itu banyak di kepalanya. Akhirnya cairannya itu juga ada yang keluar, dan karena efek kepalanya itu keberatan, lehernya pun terkilir dan patah. Dia pun sulit untuk bernapas, bahkan dia mau ngomong itu gak bisa, dan sumsum tulang belakangnya itu pun patah. Akhirnya Joseph Merrick ini pun meninggal di tempat tidurnya, dan ia pun ditemukan oleh perawat dan memberitahukan kepada dokter Tevas kalau Joseph Merrick ini sudah meninggal dunia di tempat tidurnya. Pada saat itulah, pada tanggal 11 April tahun 1890, Joseph pun dinyatakan meninggal dunia. Ya, Joseph meninggal dunia pada usia 27 tahun. Setelah Joseph Merrick ini meninggal dunia, teman-teman, jasad Joseph ini pun sempat diawetkan dan tinggal kerangka. Dia pun ditaruh di sebuah museum, ya, museum yang memperlihatkan kerangkanya, yaitu di dalam kaca, dan orang-orang pun melihatnya secara langsung. Oh, begini jasad Joseph Merrick, oh begini tulangnya. Dan itu pun untuk keperluan medis teman-teman di rumah sakit itu. Dan itu bukan museum yang besar ya, yang pada umumnya, tapi ini museum di rumah sakit. Ya, dijadikan museum itu sebagai studi medis. Dan Joseph selama ini di rumah sakit London, teman-teman. Akhirnya Joseph Merrick pun dinobatkan sebagai salah satu keanehan medis yang paling terkenal dalam sejarah di London dan Inggris. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan tentang kisah Joseph Merrick ini, teman-teman, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!